Ya, sebenarnya juga menerima manfaat sebenarnya, Mas. Menerima manfaat dari Solo Peduli dulu di tingkat perguruan tinggi. Oh, Masya Allah. Semangat ini sambutannya mungkin bisa jadi informasinya belum diterima, belum sampai ke masyarakat. Kita untuk mencari santri itu luar biasa. Pertama kali santri kami yang awalnya masuk itu masih Iqra. Saya masih ingat karena saya ikut mentes awal masuknya itu posisinya masih Iqra 5. Iqra 5. Iya. Dan itu selesai di kelas 3, kelas 9 SMP. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Nah, terus kalau ada program banyak segitu banyak ini, sebenarnya pesantren ini pendanaannya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peduli dimanapun berada, kembali lagi dalam Human Talk, Humanity, Aksi, dan Kolaborasi, sebuah podcast yang diselenggarakan oleh Yayasan Solo Peduli Madan. Alhamdulillah, hari ini bersama saya Nanang Munawar yang akan memandu podcast hari ini. Para pemirsa dimanapun berada, sahabat peduli dari Solo Peduli dimanapun berada, alhamdulillah kemarin belum lama ini Solo Peduli mengadakan wisuda tahfidz. Masya Allah, wisuda tahfidz yang kedua di tahun 2024 bersamaan dengan acara halal bihalal. Dan di acara wisuda tahfidz ini terdapat 56 santri, baik putra maupun putri yang diwisuda, yang merupakan santriwan santriwati dari program pilar pendidikannya Solo Peduli. Nah, salah satunya adalah program pesantrennya Solo Peduli. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berbincang bersama dengan mudirnya di pesantren Solo Peduli, ya, pesantren Solo Peduli yang ada di Klaten. Siapa namanya beliau, dari mana asalnya beliau, kemudian apa sih prestasi-prestasinya dari pondok pesantren yang ada di Solo Peduli. Begitu kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Jarwaji. Assalamualaikum Ustadz Jarwaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Mas Haji? Alhamdulillah, Mas sehat. Alhamdulillah. Kalau saya biasanya nyebutnya Mas gitu. Iya. Ya karena memang kakak seperguruan. Iya. Baik, alhamdulillah Ustadz Haji sudah hadir ke Sholat Rawuh di acara hari ini. Kita hari ini akan berbincang panjang lebar terkait dengan pesantren Mas Haji. Ya. Jadi kemarin alhamdulillah kita sudah wisuda tahfidz ya gitu untuk yang santri Klaten berapa? 24 santri. 24 santri dan alhamdulillah ada yang tahfidz 30 juz ya Mas ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti kita akan berbincang terkait dengan tips-tips kiat-kiat sebenarnya seperti apa lah Mas bisa mendidik anak-anak itu dari jadi hafiz Quran 30 juz ya. Oke. Kepada para pemirsa dimanapun berada yang penasaran dengan apa yang akan kita bincangkan, jangan lupa simak lebih lanjut dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga share di video kali ini. Kita akan bahas yang pertama. Silahkan kami persilakan Mas Haji dulu untuk perkenalan. Mas Haji ini sebenarnya, Tata Haji ini dulunya seperti apa toh? Dari mana gitu ya? Monggo tafadhol. Ya, Mas Haji. Bismillah. Matur suwun Mas Nanang atas kesempatannya kita bisa gabung di Human Talk ya. Di sini perkenalkan saya Muhammad Jarwaji. Saya sebenarnya juga penerima manfaat sebenarnya Mas. Penerima manfaat dari Solo Peduli dulu di tingkat perguruan tinggi. Oh, Masya Allah. Tahun 2011 saya bisa mendapatkan, alhamdulillah diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi di Solo Peduli juga. Kalau saya asal dari Semarang. Semarang Mas? Iya, oh, Semarang. Jauh juga ya. Semarang. Terus kami bergabung dengan Pondok Pesantren Baitur Rahmah Solo Peduli, program salah satu programnya Solo Peduli di tahun 2013 akhir 2013 bulan Desember seingat saya, karena itu saya iling-iling tenang karena itu memang salah satu pilihan yang sampai saat ini kalau dihitung kan sudah 10 tahun. Oh, Masya Allah. Saya 10 tahun lebih ya berarti ya? Ya, 10 tahun lebih membersamai anak-anak. Ya ini alhamdulillah ya dengan program yang dicanangkan, dicetuskan oleh Solo Peduli ini di pilar pendidikan luar biasa sekali, dari pendidikan kecil SD sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah salah satunya di sini program Solo Peduli yang di pesantren Baitur Rahmah, lokasinya di Klaten. Lokasinya di Klaten. Klatennya pasnya di mana Mas? Ya, lokasi pesantren di Desa Karanganom, RT 1 RW 3, Karanganom, Kabupaten Klaten. Oke, Karanganom Klaten ya. Iya. Barangkali nanti para pemirsa sahabat peduli
Peduli. Yang mau lihat-lihat dulu juga boleh, dipersilakan untuk langsung aja datang ke pondok pesantren. Namanya apa, Mas? Baitur Rahmah Baitur Rahmah Solo Peduli. Anjing. Sejak 2013 mendampingi oleh anak-anak ya di pesantren. Dan ternyata Mas Haji ini, Tad Haji juga merupakan awalnya adalah penerima manfaat beasiswa dari seluruh dunia. Masya Allah, sama kayak saya berarti ya. Ya, saya juga salah satu penerima manfaat beasiswa seluruh dunia ya. Begitu sejak dari SMK, dari SMK kemudian perguruan tinggi. Dan kalau saya ditugaskan ada di kantor pusat, Mas Haji Tad Haji ditugaskan di salah satu programnya seluruh dunia. Alhamdulillah. Sama-sama mengabdi untuk umat, Insya Allah ya. Insya Allah. Mas, kalau pondok pesantrennya sendiri itu sejak kapan nih Mas berdirinya, Mas? Oh ya, untuk pesantren ini berdiri, dulu sempat bertanya dengan pembina, pendiri. Ya. Pesantren ini berdiri tahun 2009. 2009? 2009. Untuk tepatnya itu di bulan Agustus ingat saya, harus pelajaran. Nah, awalnya tahun 2009 ya kita melihat keprihatinan pada saat itu. Anak-anak banyak sekali yang sebenarnya ingin sekolah, hanya saja ada banyak kekurangan. Pertama, dukungan dari orang tua, karena banyak yang berasal dari, mohon maaf, keluarga broken home, ada yang yatim duafa. Keinginan untuk sekolah ada, tapi dia mau kemana itu yang bingung. Maka dulu alhamdulillah dengan program pondok pesantren ini salah satu memberikan solusi, memberikan jalan untuk anak-anak ini untuk bisa menjalani pendidikan, mendapatkan pendidikan yang semestinya untuk anak-anak itu. Awal 2009 terus ya berdiri, dan kita mencoba untuk agar lembaga ini pun juga legal, mendapatkan payung hukum yang benar dan legal secara payung hukum. Nah, tahun 2013 kita coba untuk mengupayakan membuat legalitasnya. Dan alhamdulillah legalitas sudah ada. Alhamdulillah. Nah, legalitas waktu itu dilegalkan oleh Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Klaten. Berjalan waktu sampai di tahun 2018. Nah, tahun 2019 ada moratorium dari pemerintah. Nah, di situ kita kehilangan momentum karena 2019 muncul pandemi. Yang awalnya lembaga kita sudah punya legalitas, yang akan tetapi legalitasnya hanya di Kemenak Kabupaten. Nah, di moratorium itu semua pesantren harus punya legalitas, yang mana legalitasnya sampai ke pusat. Kemenak pusat berarti? Ya, Kemenak RI, Kemenak pusat. Nah, kita 2019 itu kita sudah mencoba untuk mengurus legalitas itu, tapi alhamdulillah dan qadarullah legalitas itu bisa turun dan kita mendapatkan legalitas itu di tahun 2022 kemarin. 2022 karena mungkin pandemi 2020, 2021, 2022 baru dapat legalitas lagi itu di tahun 2022. Masya Allah. Berarti nih para pemirsa dimanapun berada, sahabat peduli, secara program salah satu pilarnya utama seluruhnya ada pendidikan dan ada pesantren, dan semuanya alhamdulillah sudah legal ya. Walaupun terkendala kemarin waktu pandemi ya itu alhamdulillah sekarang sudah legal sejak tahun 2022. Alhamdulillah. Mas, kalau dulu awalnya itu santri itu berapa, Mas? Lika-liku sejarahnya bisa diceritain begitu. Nah, lika-liku perjalanan dulu memang ya tadi latar belakangnya karena ada masyarakat yang butuh pendidikan, akan tetapi realitanya ketika kita waktu itu awal bahasanya babat alasnya pesantren itu ternyata semangat ini sambutannya mungkin bisa jadi informasinya belum diterima, belum sampai ke masyarakat. Kita untuk mencari santri itu luar biasa. Dulu kita menawarkan, kita cari data-data anak yatim itu siapa. Nah, dulu awal buka pesantren ini kita ada tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA. Nah, tetapi tahun ini setelah perjalanan waktu kita fokus untuk SMP, tingkat SMP. Nah, dulu kita tawarkan, kita dapat data anak yatim, kita datangi. Karena anak yatim ini ketika dapat laporan dari tetangga sekitarnya, pendampingan pendidikan, pendampingan kehidupan kesehariannya itu kurang.
kita tawarkan ke anaknya. Awalnya seperti itu, kita jemput bola, kita menawarkan program kita pesantren ini ke anak-anak yang tadi sebenarnya punya peluang untuk mendapatkan program layanan pendidikan yang layak untuk anak-anak. Kalau yang pernah yang paling berkesan Mas waktu nyari anak gitu, itu pas di mana atau ada kejadian apa gitu Mas? Iya. Dulu. Satu yang sampai saat ini saya itu terkesan. Ini ada anak dan ini nanti nyambung. Anak ini alhamdulillah dari SMP mendapatkan program beasiswa dari Solo Peduli dan alhamdulillah ini kemarin alhamdulillah dapat kesempatan beasiswa ke Mesir. Oh Masya Allah. Yang namanya Mas Alif. Oh Mas Alif. Mas Alif itu dulu ketika masuk di pesantren itu akhir-akhir sekali sudah mau tutup dan kita dapat informasinya juga mepet sekali. Kita coba untuk tanyakan seperti ini dan ternyata Mas Alif punya semangat. Nah, qadarullah setelah perjalanan waktu di kelas 7 seingat saya bapaknya ayahandanya Mas Alif itu dipundut meninggal dunia. Nah, itu ya itu yang sangat berkesan dari saya dan saya mengawali dan benar-benar kalau di Solo Peduli kan ada program harus disurvei dulu. Saya yang survei melihat kondisi rumahnya. Wah, Masya Allah. Dan kemarin Mas Alif ini dapat kesempatan kuliah di Mesir. Ya? Masya Allah. Saya ini salah satu apa ya? Alhamdulillah. Dulu ketika saya dapat info ini ada anak Alif ini mau mondok tidak kami follow up seperti apa gitu. Ini alhamdulillah ini yang sangat terkesan sampai saat ini saya ingat benar perjuangannya Mas Alif itu. Kok bisa sampai dapat ini Mas beasiswa ke Mesir itu ceritanya terus seperti apa awal itu? Ya kalau untuk Mas Alif memang dulu kita ada program yang namanya program pengkaderan karena memang kendala saat ini memang kita di pengurus itu masih perlu ada pengkaderan harus ada penerusnya ya, gitu Mas ya. Harus ada penerusnya ke depan. Nah, maka dicetuskan oleh lembaga, oleh yayasan setelah lulus SMP dan alhamdulillah Mas Alif itu SMP sudah selesai 30 juz pertama kali. Masya Allah. Pertama kali santri kami yang awalnya masuk itu masih Iqra. Saya masih ingat karena saya ikut mentes awal masuknya itu posisinya masih Iqra 5. Iqra 5? Iya. Dan itu selesai di kelas 3, kelas 9 SMP. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Nah, dari lembaga itu punya komitmen. Dulu lembaga ketika ada anak yang seperti ini kita support. Nah, setelah itu diberikan beasiswa tingkat selanjutnya SMA, di MA, terus MA lulus, terus kemarin disekolahkan lagi di pondok pesantren untuk memungkinkan hafalannya dan alhamdulillah sebelum ke Mesir Mas Alif ini sudah punya gambaran ke depan itu seperti apa. Dia itu pengen berkontribusi di pondok ini seperti apa. Dia masuk ke Libya, terus alhamdulillah kemarin ikut tes yang di Mesir. Nah, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri tentunya Mas ya untuk ketika ada anak didik kita yang dari kecil dari awal sudah kita sudah tahu seperti apa kemudian perjuangannya dan alhamdulillah sekarang bisa mendapatkan sebuah kehormatan kesempatan yang luar biasa bisa belajar sampai ke luar negeri. Insya Allah akan juga ini tujuannya bukan semata-mata aku kuliah kok, bukan, tapi adalah untuk nanti kedepannya adalah pengabdian kepada umat dan menebar kemanfaatan. Alhamdulillah. Insya Allah. Mas berarti kalau di pesantren sendiri itu programnya itu ada apa aja Mas sebenarnya? Iya, program fokus program di kami memang tahfidzul Quran. Hanya saja kami lihat latar belakang anak-anak yang tadi sudah disampaikan bahwa program pesantren Baitur Rahmah ini dulu fokusnya memang untuk anak-anak yatim dan duafa. Maka ketika kita hanya tahfidz itu ada sesuatu yang kurang, maka di program tahfidz memang utamanya, tapi kita sokong, kita dukung dengan program-program life skill. Anak-anak kita ajari life skill. Apa di pesantren itu kemarin, alhamdulillah atas dukungan yayasan lembaga ini ada kandang kambing sekarang. Kalau kemarin kita ada bebek dan yang lainnya, tapi kita fokus untuk anak diajari tentang peternakan kambing. Agar apa?
dia mungkin secara nanti lulus bisa mendapatkan hafalan dan ini, tapi dia punya tambahan skill. Misal jadi peternak, ini luar biasa. Bahkan Rasulullah kan jadi mempunyai ternak kambing itu ada keberkahan di sana. Ini luar biasa. Yang kedua, selain berternak, kita juga buat kegiatan untuk anak-anak. Selain tadi ternak, ada kegiatan bercocok tanam. Jadi selain untuk latihan anak-anak, dari hasil program-program tadi itu dimanfaatkan oleh anak. Biar anak tahu, oh ternyata program ini kalau dirasakan bukan hanya merasakan pas makan saja, tapi bisa merasakan ketika dulu saya ikutnya nanam, saya ikut nyirami, apa namanya, mupuk, panen, merawatnya itu berat. Bahkan alhamdulillah di bulan ini kita sudah mencoba untuk tani padi. Nanam padi. Itu anak-anak tahu betapa panjangnya proses jadi nasi gitu ya. Maka harapannya anak-anak itu yang di sana makan pun benar-benar tahu prosesnya. Dari masaknya, dari manennya, dari nanamnya, dari awal ke proses itu semuanya. Nah, tapi memang program utama kami adalah tahfidzul Quran. Berarti untuk yang program unggulannya tetap tahfidzul Quran. Kemudian untuk life skill yang lainnya ada juga seperti tadi kita sebutnya integrated farming atau apa? Iya, kita namakan integrated farming. Integrated farming karena dari kandang begitu ya, kandang domba tadi ya, ada kambing, ada domba begitu, pupuknya bisa digunakan untuk pupuk tanaman, sayuran dan sebagainya, bisa juga digunakan untuk yang di pertanian di sawah tadi. Masya Allah, alhamdulillah Mas. Nah terus kalau ada program segitu banyak ini, sebenarnya pesantren ini pendanaannya dari mana? Oh iya, apakah ini dari organisasi atau dari mana? Bisa disampaikan itu. Alhamdulillah ya, program ini alhamdulillah didukung dengan ini lembaga kita, lembaga Solo Peduli. Full semua didukung oleh lembaga Solo Peduli. Dan Solo Peduli mitra-mitranya banyak sekali. Dan alhamdulillah ini bukti komitmen Solo Peduli, bukan hanya menyiapkan fasilitas bentuk fisik, tapi menyiapkan fasilitas yang bentuknya lebih ke kegiatan untuk memicu anak makin semangat. Nah itu dukungan dari Solo Peduli sangat luar biasa. Dan semua diplotkan, semua diberikan untuk kegiatan anak-anak semuanya, operasional dan yang lainnya. Masya Allah. Terus kalau seperti ini berarti semuanya sudah gratis atau ada biaya-biaya yang lainnya Mas yang dari anak-anak tanggung begitu Mas? Jadi di pesantren Baitur Rahmah Solo Peduli ini kita gratiskan biaya pendidikannya. Biaya pendidikan, baik pendidikan di sekolah, pendidikan di pesantren, operasional pesantren itu kita gratiskan. Tapi kalau untuk kegiatan yang bersifat pribadi, misal untuk sabun mandi dan yang lainnya, anak-anak kita ajarkan. Bahkan pernah kita membuat sebuah program pelatihan untuk membuat sabun sendiri. Seperti itu. Jadi memang gratis semuanya, dari biaya pendidikan, makan, terus operasional pesantren, pendidikan di pesantren, semua gratis. Masya Allah, begitu. Semuanya gratis, Masya Allah. Jadi ini adalah salah satu program yang jadi pilarnya Solo Peduli pendidikan yang untuk pesantren gitu ya. Jadi tidak hanya di pesantren itu tidak hanya nyantri saja, tapi juga disekolahkan juga Mas berarti Mas? Iya, ada pendidikan formalnya. Ada pendidikan formalnya? Iya, jadi tidak hanya lulus pesantren, tapi nanti ketika lulus dari pesantren juga dapat ijazah secara formal. Tingkatnya SMP berarti tadi ya sekarang ya. Oke. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Mas, kalau yang sekarang nih, ini santrinya udah ada berapa Mas? Iya, untuk tahun ini alhamdulillah santri ada 77. Oh Masya Allah. Jeng. Dari mana aja ini Mas? Paling jauh dari mana? Paling jauh ya, paling jauh itu dari Riau. Iya. Riau itu barat di Sumatera ya. Kepulauan Riau. Masya Allah. Paling jauh ini saat ini kelas 9. Terus
kalau memang nggak mayoritas, kalau di persentase hampir 40% itu dari area Klaten. Area Klaten sebenarnya Iya, sekitaran area pondok berarti ya. Ya masih Kabupaten Klaten itu mayoritas. Tapi kalau lihat secara kemanfaatan Solo Peduli, terutama di program pesantren ini, alhamdulillah sudah di Jawa Tengah itu dari 35 kabupaten itu hampir semuanya sudah pernah. Oh, Masya Allah. Kalau dari dulu pesantren ini didirikan sampai sekarang itu hampir 35 kabupaten kota. Kalau belum bertambah lagi itu sudah ada yang sudah mendapatkan kemanfaatan dari programnya Solo Peduli yang di pesantren ini. Iya, alhamdulillah 77. Itu yang saat ini nyantri di sana ya, saat ini Mas. Kalau dari awal-awal kira-kira udah sampai berapa Mas? Di tahun awal 2009 sampai tahun 2014 itu memang itu masa-masa kita babat alas tadi yang saya sampaikan di awal. Kita masih mencari, jadi lebih keaktifan kita mencari. Ya, itu kita belum bisa mengkelaskan. Jadi kalau dibuat rombel itu belum utuh. Nah, tapi mulai tahun 2014, 2015 sampai sekarang kita ada target per angkatan 20 anak. Berangkatan 20 anak. Itu sudah mencukupi ya untuk rombongannya. Dan alhamdulillah di tahun kemarin bisa lebih. Bisa lebih targetnya. Jadi yang kalau kita kalkulasi kalau dari 2014 sampai 2023 kemarin itu ya kurang lebih hampir 200-an alumninya kurang lebih 200-an. Masya Allah. Ini kalau dihitung-hitung ya. Setiap anak yang di pesantren itu kan biayanya gratis dari panjenengan semua para sahabat peduli dimanapun berada. 200 santri 3 tahun ya Mas ya, 200 santri 3 tahun setiap hari baca Quran, itu semuanya makannya didanai semuanya dari panjenengan. Berapa amal jariah ini insya Allah luar biasa ini, Masya Allah. Ya, luar biasa, Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari itu semuanya ya, Insya Allah. Kalau saya kan nggak pernah nyantri Mas ya, jadi nggak pernah ikut pesantren, paling pesantren kilat ya, kalau saya mah pas di sekolah. Bisa digambarkan Mas posisi gambaran ketika jadi santri itu kayak gimana Mas? Aktivitasnya ngapain aja gitu? Ya alhamdulillah, santri ini salah satu kegiatan yang menurut saya itu super banyak kebaikannya. Jadi anak yang sudah pengen mondok, pengen jadi santri itu saya sudah apresiasi sangat luar biasa. Jadi kalau kegiatan itu sudah benar-benar, kalau anak yang sudah pengen nyantri itu wah ini acungan jempol dari saya. Ini menjadi kredit poin ketika anak nembung saya pengen mondok. Maka karena kegiatannya dari bangun tidur, kalau pesantren itu bahasanya kalau sekarang dinas itu ada kurikulum merdeka ya kan gitu. Kalau di pesantren itu kurikulumnya 24 jam. Masya Allah, 24 jam. Nah, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun diatur. Nah, jadi kurikulum kami, kurikulum 24 jam. Bahasan simpelnya seperti itulah. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidurnya pun juga diatur. Jadi kalau kegiatan rutinitas anak bangun sebelum subuh kita kalau di waktu ya 30 menit sebelum azan subuh. Karena kan kalau dipatungnya ya jam 3:30 itu sudah bangun. Tapi ada yang jam 2 jam ini ada yang sudah bangun untuk menyiapkan hafalannya tadi, setoran hafalannya. Jadi jam 3:30 pesantren itu buat agenda jam 3:30 anak-anak bangun. Setelah itu kita arahkan untuk sholat tahajud, ada yang mandi karena ini kapasitas santri dan jumlah kamar mandi itu saking sidikas di pesantren antri mandi dengan tahu kan meskipun pesantren kilat kan. Nah itu seperti itu. Jadi pada subuh itu ada yang sudah ngantri mandi. Menata urutan jadwal masuk kamar mandi gitu. Sampai subuh. Setelah subuh kita agenda halaqah Quran. Ya, setelah subuh sampai jam 6 pagi. Pada halaqah Quran, setoran hafalan.
Terus jam 6 sampai jam setengah 7 kita ada kelas di Rosa Islamnya. Jadi kajian kita Oh gitu. tentang adab, tentang fikih dan yang lainnya. Kajian gitu, Mas. Kajian, Gitu ya. kajian ya di Rosa. Kita terus setengah 7 anak-anak makan, sarapan, berangkat sekolah jam 7. Nah, terus setelah itu kegiatan sekolah. Kegiatan di sekolah dulu. Sekolah sampai jam setengah 3. Setengah 3. Anak-anak. Asar lah ya. Ya, asar lah. Anak-anak. Tapi kalau pesantren jam setengah 3 sebelum asar itu udah nyampe pondok, itu harapannya anak-anak bisa istirahat dulu. Iya. Karena beda dengan santri full day. Iya. Santri full day kan pulang, mungkin ada yang seperti di pesantren. Kalau pesantren kan pulang nanti sudah ditunggu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Iya. Salah satunya kegiatan pribadinya, Iya. nyuci bajunya Iya, dan iya. yang lainnya kan gitu. Kalau Iya. yang full day mungkin menyuci baju masih ada yang dibantu Iya. sama orang tuanya. Nah itu setengah 3 kembali ke pondok setelah pulang sekolah, istirahat, setelah sholat asar nanti ada kegiatan lagi sore, ada kegiatan kemandirian, kadang di kandang, ada olahraga juga. Terus jam 5 sore anak-anak santri-santri sudah wajib kembali ke masjid lagi. Oke. Ke masjid lagi, ada di Rosa lagi. Di Rosa lagi. Iya, di Rosa lagi sampai maghrib. Sampai maghrib. Setelah maghrib kita adakan halaqah Quran yang kedua. Halaqah Quran. Pertama tadi pagi pada subuh, yang kedua Pada itu maghrib. pada maghrib sampai jam 8. Dipotong nanti sholat isya. Sholat isya. Nah, jam 8 ke sana anak-anak mandiri. Nah, kegiatan Kegiatan untuk menyiapkan besok pagi. Iya. Dan ini dan kami membuat kebijakan anak-anak itu tidur jam 10 malam, maksimal 10 malam. Maksimal 10 malam. Akan tapi kadang anak-anak itu yang sudah tadi kayak Mas Alif dulu itu, dan kemarin ada yang 30 juz lagi itu Mas Fuad itu, kami buat kebijakan boleh tidur di atas jam 10, tapi kegiatannya tidak lain dan tidak bukan hanya ngaji. Oke. Jadi boleh jam 11 tapi kegiatannya ngaji. Oke. Kalau nggak ngaji silahkan istirahat. Iya. Gitu. Nah itu kegiatannya istirahat jam 10, tidur harus Terus bangun lagi, awalnya lagi seperti tadi ya. muter kayak gitu. Nah itu kurikulum 24 jam ya. Saya kuat gak ya? Cobalah nanti. Saya kuat gak ya? Ya itu maka di awal tadi saya sampaikan ketika anak itu sudah pengen mondok itu kalau saya 2 jempol bahkan bisa jadi 4 jempol untuk karena perjuangan luar biasa. Insya Allah, Masya Allah. Ini udah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semuanya isinya full kegiatan gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau inilah setelah nyantri di pesantren begitu dan juga di sekolah, ini prestasinya anak-anak seperti apa, Mas? Ada yang prestasi kalau tadi ada yang 30 juz. Iya. Kalau sampai sekarang dihitung itu sudah yang selesai 30 juz sudah ada berapa, Mas? Untuk sampai saat ini yang sudah selesai 30 juz itu ada 3. 3. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Ada 3 dan targetan kami sebenarnya tidak 30 juz. Selama 3 tahun belajar di kami itu 5 juz target kami. 5 juz. Iya. 5 juz. Targetnya 5 juz. Tembusnya 30 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi target kami memang 5 juz, tapi yang 5 juz ini tadi semangat anak itu. Kalau boleh saya cerita itu semangat anak di pesantren kita bisa lihat dari awal dia masuk daftar itu. Karena di saat daftar itu kita ada wawancara, kita lihat semangatnya dia pengen nyantri itu seperti apa. Iya. Nah kalau dulu saya diajari guru-guru saya kayak saya itu ada 4. Ini bocah ini mau nyantri karena apa? Pertama apakah karena dipaksa? Iya. Nah itu kalau dipaksa, wah nanti karena nanti akan berefek di Iya, depannya. Yang kedua, apakah ini ikut-ikutan? Nah, yang ketiga karena dia pengen benar. Yang keempat ini yang kalau guru-guru kami menyampaikan ini tingkatan yang paling tinggi. Karena apa? Karena untuk mencari ridhonya Allah. Nah, gitu. Nah, kalau sudah tingkatan 3 atau keempat ini, itu kalau
kita tinggal mendampingi nyupot. Insya Allah nanti akan ini. Nah, jadi anak-anak alhamdulillah ketika awal itu kita screening karena ini juga bentuk tanggung jawab kami. Dana yang diberikan tadi kan luar biasa. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami untuk kepada lembaga, kepada para donatur agar santri-santri yang kita biayai, kita kelola masuk di program kami itu benar-benar sesuai harapan. Ya, harapannya seperti itu. Kalau itu tadi yang di bagian tahfidzul Quran begitu ya. Ada nggak sih Mas yang di akademik, prestasi akademik begitu? Ya. Ada nggak ini? Ya, di prestasi akademik di sekolah, di formalnya gitu kan. Karena memang ada di sekolah itu ada khusus kelas pesantren. Kalau di ranking, apalagi sekarang nggak ada ranking gitu ya. Nah, jadi kelasnya khusus pesantren. Jadi kalau untuk ranking 1 anak pesantren pastinya. Tapi kalau di paralel, selama ini paralel di sekolah itu diambil 1, 2, 3-nya itu anak pesantren pasti ada. Meskipun kadang nggak satu gitu. Tapi di paralel satu sekolah itu ketika akhir lulusan pasti ada anak santri itu di sana. Ya kami mengajarkan untuk tawazun, untuk berimbang. Jangan sampai ini misalkan pondoknya kuat tapi semangat sekolahnya tidak. Nah, tapi kami mendorong untuk anak-anak itu tawazun, untuk berimbang. Sekolahnya pondoknya juga Dan alhamdulillah kalau konteks ini satu yang kemarin selesai 30 juz itu Mas Fuad ini ketika ada kesempatan yang dilakukan dinas atau lembaga-lembaga yang mewakili sekolah adalah Mas Fuad ini. Jadi ya Mas Fuad ini selain di pondok hafalannya alhamdulillah selesai, tapi ketika di sekolah, ketika ada kesempatan untuk ada lomba yang kaitannya tentang pendidikan Al-Quran, tentang ini kayak MAPSI dan yang lainnya, itu yang mewakili sekolah ya Mas Fuad dan teman-temannya gitu. Alhamdulillah. Ini kalau tadi kita lebih sudah membahas terkait yang ada di pesantrennya begitu ya, aktivitas-aktivitasnya setelah pasca pesantren Mas. Nah sekarang setelah di pesantren, setelah lulus gitu, ini kabar alumninya seperti apa sih Mas? Diasporanya seperti apa? Sudah pada kemana? Jangan-jangan anaknya udah 3 atau apa? Iya gitu. Oke, bisa disampaikan nih. Alhamdulillah berarti ini sudah di angkatan ke-12. 12? Iya. Jadi yang besok lulus itu tahun angkatan 12. Dari 12 angkatan ini ya alhamdulillah ada kemarin dapat kabar saat saya sudah ikut ngajar di pesantren. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua alhamdulillah yang kemarin baru berangkat ke Mesir, 2 anak, dan ada yang berusaha punya usaha. Ya, ada yang punya usaha kemarin. Saya di pesantren kok kurang ini ya Mas. Nah, ini saya punya usaha kalau kerso. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ada yang usaha, ada yang ini. Tapi karena memang ada yang kita kan tingkatnya SMP, jadi ada yang melanjutkan sekolah di tingkat atas gitu ya. Dan ketika anak-anak kami lulus tingkat SMP itu, kami tidak lepas mau kemana udah, tapi kami arahkan. Dan harapannya sesuai dengan tadi arah kita, biar nanti anak setelah lulus dari kami dari pesantren tingkat SMP ini nanti masuk sekolahnya itu biar sejalur. Yang kemarin sudah menghafal Al-Quran bisa melanjutkan hafalan Al-Quran. Yang kemarin sudah selesai hafalan Al-Qurannya bisa memungkinkan hafalan Al-Qurannya. Dan seperti itu. Insya Allah. Udah 12 angkatan ya berarti ya, Masya Allah 12 angkatan. Dan alhamdulillah diaspora juga sudah banyak, sudah pada pergi kemana-mana, melanglang buana dimanapun berada. Alhamdulillah ada yang di luar negeri, ada yang sudah usaha, ada yang melanjutkan sekolahnya. Alhamdulillah luar biasa. Ini kalau para pemirsa sahabat peduli yang mau mendaftarkan putra putri, bentar, ini ada putrinya nggak? Ada. Oh, ada putrinya. Tahun ini ada putrinya. Sudah tahun ini sudah ada yang masuk ini. Oh, Masya Allah. Berarti kalau kemarin kan infonya ada putra saja. Sekarang sudah ada putrinya Bapak Ibu. Ya barangkali daftarkan putra-putrinya, sahabat peduli manapun berada, mau dari Jawa Tengah, mau dari luar Jawa, dari Malaysia, dari Brunei, mau daftar di situ, boleh nggak?
Boleh. Tidak dihalang-halangi. Belajar semoga. Iya. Ada info pendaftarannya Mas ini? Iya. Untuk mulai tahun kemarin, jadi tadi saya sampaikan pesantren ini awalnya gratis, tapi dengan berjalannya waktu ada yang dulu kenalan, ada saudara. Kalau saya menitipkan ikut menyekolahkan anak saya di sini gimana? Dulu awal kita sampaikan ini programnya gratis Bapak, ini programnya khusus anak yatim dan duafa. Tapi dengan berjalan banyak sekali minat, mulai tahun 2022 seingat saya, secara meskipun sebelumnya sudah ada, gitu. Nah itu kita buka untuk yang berbayar juga. Reguler ya. Full berbayar. Tapi kami tidak membedakan mana yang gratis, mana yang semua akan sama. Pelayanan kami akan sama, gitu. Nah di tahun ini kita di PPDB kita buka 3 jalur. Nah, pertama full berbayar tadi, yang kedua subsidi. Iya, kita bagi yang ketika masuk. Maaf Ustaz, kalau saya mendapatkan gratis kayak ada yang menyampaikan seperti itu. Kalau bayar tapi kok kayak banyak gitu. Maka kita buat ada program yang kategori yang subsidi. Yang ketiga adalah yang gratis full beasiswa. Yang ini kita tujukan untuk anak-anak yatim dan anak-anak duafa gitu. Masya Allah, berarti terbuka kesempatan kepada Bapak Ibu putra putrinya yang mau mondok di pesantrennya Solo Beduli, ada kesempatan untuk ada 3 ya tadi ya, ada kategorinya, ada yang mau full gratis nanti skemanya sudah ada, yang subsidi nanti skemanya juga disiapkan oleh para mudirnya, terus kemudian yang mau full berbayar juga kami sediakan. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau info pendaftarannya biasanya di bulan apa Mas? Kita mulai buka untuk PPDB itu di bulan Oktober. Ya. Oktober itu kita buka, nanti kita tutup di bulan November. Oh, 1 bulan aja? Ya. Masya Allah. Jadi Oktober buka, November itu kita mulai untuk tes seleksi dan yang lainnya. Nah nanti kan ya Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, sahabat peduli semuanya yang mau mendaftarkan putra putrinya siap-siap. Nanti mau cari-cari info dulu silahkan, ada di Instagram ada. Nanti silahkan juga dikepoin, barangkali mau tanya-tanya di Instagramnya Solo Beduli juga boleh, ke nomor hotline-nya Solo Beduli juga dipersilahkan ya. Nanti menanyakan terjadian info penerimaan santri baru atau PSB dari pesantren Baitur Rahmah Solo Beduli begitu. Mas, hampir di akhir-akhir nih kita tidak terasa kita udah ngobrolnya lumayan panjang ya ini ya hari ini, alhamdulillah. Ada harapan apa sih Mas dari Mas Haji ini selaku mudir yang ada di pesantren Baitur Rahmah Solo Beduli? Harapan untuk pesantren dan juga harapan untuk anak-anak, atau ada yang mau disampaikan kepada sahabat peduli di mana berada? Iya, harapan kami memang pendidikan itu kan menjadi tonggak utama dalam pembangunan bangsa. Apalagi ini baru digencar-gencarkan Indonesia Emas 2045. Kalau dilihat Indonesia Emas 2045 itu kan nantinya akan ngisi tahun itu adalah anak-anak kita yang didik saat ini. Kan 20 tahun lagi anak-anak kita saat ini. Maka ini peran yang sangat luar biasa. Ini tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk jangka panjang saja. Jangka panjang baik secara negara, baik secara agama dan yang lainnya. Ini peran yang sangat luar biasa. Kita harus menyiapkan ke depan anak-anak kita harus bisa bersaing. Apalagi kalau tentang agama ya kan, ini menjadi fondasi yang luar biasa untuk kemajuan di negara kita. Kalau ini. Nah, yang kedua harapan kami ini, alhamdulillah pendidikan ini nggak bisa berjalan sendirian. Tidak hanya sudah dipasarkan di pondok saja, enggak. Pendidikan ini adalah bentuk kegiatan yang harus ada
sinergi. Ah. Harus ada sinergisitas antara beberapa pihak, baik pesantren, dari pihak pesantren, yang kedua orang tua, dukungan, support, doa, itu sangat berarti buat kami. Dan yang ketiga dari lembaga yayasan, alhamdulillah kalau sampai saat ini lembaga yayasan dukungannya sangat luar biasa, yang kami rasakan sangat luar biasa, dan nanti semoga nanti semakin baik lagi. Iya. Dan yang ketiga ini alhamdulillah mulai tahun 2019 tadi saya sampaikan bahwa perizinan pesantren itu di moratorium. Nah, Iya. ini ternyata alhamdulillah dukungan dari pemerintah itu sangat luar biasa. Di tahun maka ini alhamdulillah harapan-harapan ini semoga nanti bisa disengkuyung bareng-bareng sesuai dengan tingkatannya tadi. Orang tua kami yang di pesantren, terus lembaga menjalankan perannya sebagai mestinya, terus pemerintah menjalankan perannya sebagai mestinya. Alhamdulillah nanti harapan besok jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek anak-anak itu harapannya bisa berjalan dengan baik. Indonesia emas kalau bahasa yang sekarang digaungkan kan, Indonesia emas 2045 itu yang nanti yang akan ngisi anak-anak kita yang saat ini di SMP, SMK, itu yang akan ngisi mereka semua. Kalau kita diam, kita usahanya itu kurang, kita bayangkan nanti di tahun-tahun itu apakah benar Indonesia emas atau yang itu yang pertama harapan kami. Sinergisitas, kerjasama, kolaborasi itu perlu ditingkatkan lagi. Harapannya ini bukan tanggung jawab kami saja yang di pesantren, bukan juga tanggung jawab orang tua saja, tapi ini harus kerjasama bareng-bareng. Itu harapan kami. Dan tentunya di kami kan tadi program ini juga gratis, kami juga sampaikan banyak terima kasih para orang tua asuh anak-anak, kepada Pak Donatur yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami. Ini alhamdulillah sudah memberikan support, dukungan yang sangat luar biasa sampai di detik ini. 14 tahun kalau dihitung kan, 2009 sampai tahun 2024, 14 tahun, hampir 15 tahun ya, dukungan. Tanpa dukungan panjenengan semua para donatur, ya tadi jalannya program ini tidak akan seperti saat ini. Mungkin lebih. Jadi ini alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsiran untuk para donatur, untuk OTA, orang tua asuh yang telah berkorban, padahal nggak ada hubungan darah tapi luar biasa. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan katsiran untuk para donatur kami. Alhamdulillah. Kalau dari Mas Jerry isinya pokoknya alhamdulillah gitu, luar biasa ya. Ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat peduli dimanapun berada. Alhamdulillah kemarin waktu acara wisuda tahun juga kita hadirkan yang di wisuda, anaknya yang di wisuda, orang tua asuhnya juga kami hadirkan dan kami sejenak untuk wawancara begitu ya, dan testimoninya luar biasa begitu ya. Alhamdulillah Mas, walaupun saya itu nggak saudara sama anak-anak yang di depan ini, merasa terharu. Semoga saya dapat berkahnya juga begitu. Alhamdulillah. Ya, luar biasa perbincangan kita hari ini ya, dari awal sampai dengan akhir. Tadi sempat disinggung juga bahwasanya di program untuk yang tahfidz ini itu Solbudi juga membuka untuk program orang tua asuh yang tahfidz Quran ya. Jadi kepada Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun berada, sahabat peduli semuanya yang mau ikut bergabung dalam program orang tua asuh di Solo Peduli yang khusus untuk tahfidz, jika ada yang orang tua asuh untuk yang program pendidikan, juga kami persilahkan. Untuk informasinya nanti bisa lebih lanjutnya ada klik link yang kami sertakan nanti di link deskripsi dari video ini ya. Silahkan untuk mengontak kami melalui link yang sudah ada, atau silakan hubungi ke nomor hotline kami di Solo Peduli. Silahkan nanti bisa dicek di Instagramnya Solo Peduli. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah menyimak perbincangan kita kali ini. Yang hari ini terima kasih sudah hadir Ustadz Muhammad Jarwaji ya, Mas Jarwaji yang telah berkenan untuk berbagi cerita di Human Talk, Humanity, Aksi dan Kolaborasi di episode kali ini. Saksikan terus untuk episode yang lainnya dari Human Talk ya, podcastnya Solo Peduli Human Talk ya, yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam ya. Pantengin terus dan jangan lupa untuk like, komen dan share dari video ini. Terima kasih. Saya Nana Munawar. Terima kasih.
Asih pamit undur diri. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.